Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi jurusan S1 Manajemen, mata kuliah Pemasaran dan Promosi. Inilah presentasi kami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemasaran dan Promosi dengan dosen pengampu Bapak Purwanto, Eskom MM. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 7 anggota yang bekerja sama dan memiliki tugasnya masing-masing. Kali ini kami akan berpresentasi dengan materi branding. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Hai Yusuf. Halo, perkenalkan nama saya Deni Seneva Kurnia Ramadhani. Saya di sini akan menjelaskan pengertian branding. Branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka proses pembangun dan membesarkan brand-brand atau merek sendiri adalah penamaan dan pencitraan dari suatu produk. Banyak yang mengira bahwa branding adalah merek itu sendiri. Padahal branding adalah kegiatan mengaktifkan brand atau merek milik perusahaan yang ingin diluncurkan atau dipasarkan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur branding. Seperti yang dapat didasarkan dari pengertian branding di atas, branding ini ternyata meliputi banyak elemen atau unsur yang dilibatkan. Hal tersebut karena branding merupakan suatu keutuhan kegiatan yang melibatkan perancangan, aktivitas, dan upaya-upaya lain yang melibatkan banyak keahlian dan fokus kerja. Terkait dengan hal itu, menurut H.W. Fauzi, branding terdiri atas beberapa unsur. Berikut yang pertama, nama merek. Yang kedua, logo, meliputi logo itu sendiri, dapat berupa logotipe, monogram, icon, dan sebagainya. Yang ketiga, penampilan visual seperti desain kemasan, desain produk, desain seragam, desain bangunan, desain kendaraan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu juru bicara, yakni sosok yang mengomunikasikan atau mencitrakan brand seperti pesohor, tokoh pendiri, tokoh perusahaan, tokoh ciptaan, maskot, brand ambassador, dan lain-lain. Yang kelima, kata-kata akronim, nama panggilan, slogan, tagline, dan jingle. Yang keenam, suara, yaitu lagu, ikon bunyi atau nada, atau lagu tematik. 6 jenis branding. Dalam dunia bisnis terdapat beberapa jenis branding yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran merek di mata konsumen. Dengan menerapkan jenis branding yang sesuai, perusahaan dapat menciptakan identitas yang merek kuat dan meningkatkan daya tarik konsumennya. Namun, dalam memilih jenis branding yang tepat, perlu dipertimbangkan tujuan dan jenis bisnis yang dijalankan, sehingga jenis branding memiliki karakteristik dan kelebihan yang berbeda, sehingga perlu dipilih dengan bijak agar dapat memberikan hasil maksimal. Pada umumnya, terdapat beberapa jenis branding yang dikenal luas, diantaranya product branding adalah jenis branding yang fokus pada membangun citra dan identitas produk tertentu, bukan pada perusahaan secara keseluruhan. Proses branding pada produk ini bertujuan untuk memperkuat kesan positif dan membedakan produk tersebut dari pesaing di pasar. Dengan adanya produk branding yang baik, produk tersebut akan lebih dikenal oleh konsumen. Yang kedua, personal branding adalah jenis branding yang fokus pada membangun citra dan identitas personal seseorang
sebagai seorang profesional atau public figure. Personal branding yang baik dapat membantu seseorang membangun reputasi yang kuat di mata khalayak sehingga dapat membuka peluang karir yang lebih baik. Selanjutnya adalah corporate branding. Adalah jenis branding yang fokus pada membangun citra dan identitas perusahaan secara keseluruhan, bukan pada produk tertentu. Dalam corporate branding, perusahaan berusaha memperkuat kesan positif terhadap perusahaan dan menciptakan kesan profesional serta terpercaya di mata konsumen. Selanjutnya adalah service branding. Jenis branding ini fokus pada membangun citra dan identitas jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam service branding, perusahaan berusaha memperkuat kesan positif tentang jasa yang ditawarkan, menciptakan kesan profesional, terpercaya, dan bernilai di mata konsumen. Selanjutnya adalah SEO branding. Jenis branding yang melibatkan dua atau lebih merek untuk menciptakan produk baru. SEO branding dilakukan untuk memperkuat citra merek dan produk yang ditawarkan, meningkatkan nilai tambah produk, serta membuka peluang baru di pasar. Yang terakhir, no brand branding adalah jenis branding yang bertujuan untuk mempromosikan produk tanpa menggunakan merek yang terkenal atau dikenal secara luas. Dalam no branding, produk dijual merek namun dikemas dengan desain yang menarik dan menekankan pada kualitas produk itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen yang mencari produk dengan kualitas terbaik dan tidak terpengaruh oleh merek. Terima kasih. Berikut manfaat branding. Branding dapat memberikan banyak manfaat yang berdampak positif pada merek maupun perusahaan secara umum. Beberapa manfaat branding tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Merek akan terkenal dengan mudah. Branding yang tepat akan membuat merek yang kita kembangkan terkenal. Yang kedua, memberikan posisi bisnis yang kuat dalam industri. Dalam jangka panjang, usaha memperkuat merek akan menempatkan bisnis Anda pada posisi yang strategis dalam industrinya. Yang ketiga, kepercayaan terhadap merek akan meningkat. Brand yang dikenal secara positif akan lebih dipercaya dan lebih mudah menarik pelanggan baru. Selain itu, pelanggan lama juga akan betah berbisnis dengan kita apabila kualitas dan citra merek terjaga. Yang keempat, mendukung pemasaran merek itu sendiri. Usaha pemasaran akan lebih mudah jika kita memiliki merek yang sudah dipercaya. Selain itu, konsumen yang puas dengan produk atau layanan perusahaan akan cenderung merekomendasikannya kepada orang lain. Terima kasih. Contoh branding, merek atau brand dapat direpresentasikan oleh berbagai upaya branding. Namun, terdapat beberapa contoh upaya implementasi branding yang hampir dapat dikatakan tidak boleh dilewatkan. Beberapa contoh penerapan branding yang penting tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama ada visi dan misi. Visi dan misi perusahaan adalah fondasi dari merek yang kita bangun. Keduanya dapat diartikan sebagai berikut. Misi merupakan solusi yang ingin kita berikan untuk memecahkan masalah yang ada, sedangkan visi adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh merek. Logo adalah wajah dari sebuah merek. Untuk menciptakan yang diperlukannya gaya tulis, warna, dan bentuk yang dapat membekas dalam pikiran. Target pasar, jargon logo menciptakan citra visual pada sebuah merek, akan tetapi kita juga perlu membuatnya lebih hidup dengan tutur kata. Disinilah jargon mengambil peran. Dengan menggunakan jargon, calon pelanggan akan lebih paham dengan apa yang merek kita ingin tawarkan. Website, dahulu perusahaan dapat menampilkan citra merek melalui pamflet, billboard, dan iklan televisi saja. Namun era digital mengharuskan setiap bisnis untuk memiliki situs resmi. Apabila tidak, usaha kita tidak akan dikenal dengan baik dan merinci. Hal tersebut karena website dapat menyajikan informasi komprehensif yang mendetail berdasarkan masing-masing kebutuhan branding, baik untuk B2B maupun pelanggan langsung. Contoh branding lainnya dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti peluncuran merek atau produk, mengadakan peta seni secara rutin di berbagai pelosok, dan lain sebagainya. Sekian contoh dari kelompok kami. Terima kasih. Berikut adalah strategi branding.
Salah satu cara agar sukses dalam melakukan strategi branding, maka terlebih dahulu kita harus memahami kebutuhan serta keinginan pelanggan atau konsumen dengan melihat prospek dan calon konsumen. Selain itu juga kita harus melihat kondisi pasar yang menjadi target utama dari strategi branding ini. Hal ini penting yang harus kita perhatikan adalah berkenaan dengan loyalitas produk dan yang akan kita luncurkan. Ada 6 poin yang perlu kita perhatikan dalam branding. Poin pertama yaitu menggunakan logo yang sesuai. Dalam branding tentunya wajib kita menggunakan logo yang sesuai dengan image produk. Hal ini penting dilakukan agar lekat dengan ingatan konsumen. Logo yang sesuai dapat ditempatkan pada setiap marketing atau material yang disiapkan, misalnya dalam kemasan produk ataupun foto profil yang dipasang di akun bisnis atau media sosial. Poin kedua adalah memiliki pesan brand, yaitu membuat tagline yang singkat yang ampuh menyampaikan pesan agar mudah dan lebih efektif. Contoh, kita ambil salah satu produk, tagline-nya di teh botol sosro. Itu memiliki tagline apapun makannya, minumnya teh botol sosro. Artinya pesannya adalah ini mendorong ke konsumen percaya bahwa hidangan apapun jenisnya, pasangannya tetap untuk melepaskan dahaga adalah teh botol sosro. Poin ketiga adalah mengintegrasikan brand. Sebuah brand akan tersampaikan efektif apabila menaruh brand pada setiap kegiatan bisnis yang dijalankan. Misalnya dengan meletakkan logo pada setiap produk kemasan, iklan yang ditayangkan, atau pada media sosial. Dengan mengintegrasikan brand akan lebih dikenal luas dengan konsumen. Poin keempat adalah menciptakan pesan yang sesuai dengan brand. Dalam brand memiliki gaya komunikasi yang sesuai dengan brand itu adalah wajib. Jika satu brand merefleksikan kesan, maka pilihlah komunikasi gaya bahasa yang singkat dan sesuai. Poin kelima di sini adalah soft campaign, di mana bisa dilakukan secara media online ataupun secara offline. Namun kini banyak pelaku bisnis yang melakukan soft campaign ini dengan cara menggunakan media sosial karena secara jangkauan lebih luas, terukur dan secara biaya relatif terjangkau. Strategi branding yang terakhir adalah konsisten. Sebaiknya untuk menjalani strategi ini itu harus dengan konsisten sehingga branding yang ingin dikomunikasikan berhasil dan sukses. Selain itu juga tidak membingungkan saat berusaha untuk memahami suatu brand tertentu.